Kamu tertarik mau ikut Ausbildung jadi guru TK di Jerman? Sini aku kasih tahu caranya. Caranya? Untuk bisa ikut Ausbildung Erzieherin atau guru TK di Jerman, kamu perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kamu harus tanya diri kamu dulu nih, apakah memang kamu suka anak-anak atau tidak? Apakah memang kamu siap bekerja dengan anak-anak atau tidak? Karena bekerja dengan anak-anak itu juga bukan hal yang mudah. Kalau misalnya jawaban kamu iya, nah keep di situ dulu. Kalau misalnya jawaban kamu tidak, tapi kamu ingin mencoba, artinya kamu harus siap mempersiapkan diri kamu secara mental maupun fisik. Kenapa? Karena bekerja sama anak-anak itu cukup stressful. Akan ada hari di mana ketika anak-anak itu sangat rewel secara bersamaan, susah diatur, kerjanya ngelawan, apalagi dengan fakta bahwasannya bahasa kita berbeda, akan lebih sulit lagi untuk memahami mereka. Secara fisik kamu juga harus siap ya, karena anak-anak itu adalah media terbaik untuk menyebarkan virus. Itulah kenapa ibu hamil tidak disarankan sering berada di sekitaran anak-anak, teman-teman. Dan ini fakta. Dari pengalaman aku juga, aku paling benci kalau misalnya sudah libur lebih dari 1 minggu. Karena setiap kali kita ada libur dan kembali ke TK, pasti aku sakit. Dan bukan cuma aku, teman-teman aku, kolega-kolegaku juga pasti sakit, teman-teman. Karena kita juga akan sangat gampang terserang penyakit-penyakit yang dibawa oleh anak-anak kayak flu, diare, batuk, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah bekali diri kamu dengan pengalaman bekerja bersama anak-anak, baik itu di Indonesia ataupun kamu di Jerman. Kalau misalnya kamu masih di Indonesia, kamu boleh menambah pengalaman kamu mungkin seperti volunteer yang melibatkan kegiatan bersama dengan anak-anak. Kalau misalnya saat ini kamu sedang kuliah PG PAUD atau misalnya PG SD, ini akan sangat bagus banget buat kamu karena kamu bisa membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan sistem pendidikan di Jerman. Hal yang berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah ikut au pair. Kenapa? Karena ketika kamu au pair, kamu akan mendapatkan pengalaman bersama anak-anak di Jerman langsung. Di samping itu, kamu juga mendapatkan pengalaman hidup di Jerman, sistem di Jerman, kursus bahasa Jerman di Jermannya langsung, dan masih banyak lagi hal-hal yang akan kamu dapatkan. Nah, setelah kamu au pair, kamu boleh banget ikut Efeshoot di TK atau di Grundschule atau SD, atau misalnya kamu boleh di tempat-tempat anak yang berkebutuhan khusus di Jerman. Nah, hal ini akan menjadi poin yang sangat besar untuk kamu untuk diterima di Ausbildung ini. Yang berikutnya adalah bukti imunisasi. Nah, di Jerman sendiri mereka punya buku tersendiri, teman-teman. Jadi ketika mereka diimunisasi, itu tercatat di buku imunisasi mereka. Padahal kalau kita di Indo kan kita nggak punya buku imunisasi ya, atau mungkin aku kurang tahu. Tapi kamu jangan khawatir, kamu boleh minta surat keterangan bahwasanya kamu sudah diimunisasi di puskesmas terdekat atau di puskesmas daerah kamu. Aku juga kemarin kayak gitu, jadi aku minta surat keterangan bahwasanya aku udah diimunisasi. Nah, surat keterangannya ini aku translate sendiri. Aku cuma pakai Google Translate sih sebenarnya, tapi aku translate-nya seproper mungkin. Aku buat dokumen baru dan aku scan stempel dari puskesmas aku di dokumen yang aku translate sendiri. Dan ini sebenarnya kamu perlukan hanya untuk ke dokter saja, bukan untuk sebagai dokumen resmi ke imigrasi atau sebagainya. Karena kalau misalnya kamu mau bekerja bersama dengan anak-anak atau di rumah sakit, mereka akan meminta bukti imunisasi kamu. Dan kalau misalnya pun mereka tidak menerima surat yang kamu buat, kamu boleh minta dokter pribadi kamu untuk tes darah. Karena ketika kamu tes darah, di situ akan kelihatan apakah memang kamu sudah imunisasi atau tidak. Kemudian, sertifikat bahasa. Sorry, ambulance. Oke, aku nggak akan bilang bahwasannya ini adalah dokumen yang harus kamu persiapkan, tapi aku bakalan bilang bahwasannya ini adalah dokumen yang akan sangat membantu kamu untuk menemukan tempat ausbildung kamu atau tempat sekolah kamu. Kenapa? Ada beberapa sekolah yang memang tidak mewajibkan kamu untuk mengumpulkan sertifikat bahasa. Ada juga tempat praktikum yang tidak meminta kamu untuk mengumpulkan sertifikat bahasa. Biasanya sih minimal B2 ya. Tapi kebanyakan mereka akan minta kamu untuk ngasih sertifikat. Aku untungnya dapat sekolah dan dapat tempat praktikum yang tidak mewajibkan aku untuk ngumpulin sertifikat bahasa aku. Tapi kalau misalnya kamu punya sertifikat bahasa, peluang kamu untuk mendapatkan sekolah itu lebih besar dan peluang kamu untuk mendapatkan tempat praktikum juga lebih besar. Artinya, kamu bisa mendaftar ke lebih banyak sekolah dibandingkan aku yang nggak punya sertifikat gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada syarat yang sangat sulit ya untuk mendapatkan Ausbildung ini. Yang sulit itu adalah menyiapkan mental dan juga bahasa kita. Ausbildung ini sangat cocok untuk kamu yang pengen jam kerjanya itu konsisten. Istilahnya kamu udah tahu kapan kamu kerja dan kapan kamu istirahat. Nah, kalau misalnya kamu di Flege atau kerja di gastronomi misalnya, akan ada hari di mana kamu kerja pada saat malam, akan ada hari di mana kamu kerjanya pada saat weekend. Aku pribadi, aku lebih suka kalau misalnya aku kerja pagi sampai sore selesai. Dan aku punya waktu untuk diriku sendiri di sore sampai malam hari dan juga weekend gitu, teman-teman. Keuntungan lainnya adalah di masalah libur, misalnya pada saat summer, karena sekolah wajib libur di summer ya, kamu juga wajib libur di summer.
dan juga Natal misalnya, atau Paskah, atau misalnya Pfingstferien, kamu bakalan dapat libur-libur itu semuanya, teman-teman. Jadi kalau untuk soal waktu dan libur, Ausbildung ini sangat bagus. Tapi kamu juga harus tahu bekerja sama anak-anak itu cukup melelahkan. Apalagi kalau misalnya fokus kamu di kindergarten yang 3 tahun ke 5 tahun. Nah, di situ mereka lagi aktif-aktifnya dan kamu juga tidak hanya berhadapan dengan satu 2 anak, tapi kamu berhadapan dengan banyak anak-anak, teman-teman. Dan di sini kita juga ngebentuk anak-anaknya karena TK di Jerman kita tidak hanya bermain bersama mereka, kita tidak hanya menjaga mereka, tapi kita juga mengajarkan anak-anak apa arti kata iya dan apa arti kata tidak. Mereka juga harus belajar tentang privasi, mereka juga harus belajar untuk menerima keputusan orang lain, dan kita juga mengajarkan mereka tentang hak-hak mereka atas diri mereka sendiri. Jadi di TK kita lebih mengajarkan moral, belajar untuk mengerti batasan-batasan terhadap orang lain, belajar untuk menghargai hak-hak orang lain, belajar untuk mengetahui sampai mana batasan yang bisa dia lewati dan tidak. Hal lain yang menurut aku sebenarnya ini positif banget untuk kita sebagai guru TK adalah ketika kita berinteraksi dengan anak-anak dan orang tua mereka secara langsung, sedikit banyaknya kamu akan belajar banyak hal tentang parenting. Jadi kamu bisa melihat orang tua A dan orang tua B. Ketika parentingnya seperti ini, bagaimana hasilnya? Dan ketika parentingnya seperti itu, bagaimana hasilnya? Untuk orang-orang yang punya rencana suatu saat nanti punya keluarga dan punya anak, kamu boleh melihat beberapa sistem parenting yang berbeda dan bagaimana hasilnya. Untuk aku pribadi sih ini hal yang cukup menarik ya. Yang berikutnya adalah kamu akan mengerti sistem hukum di Jerman tentang anak-anak. Jujur, dulu aku nggak tahu bahwasanya negara lebih berhak sama anak kamu dibanding kamu sendiri. Kalau di Jerman begitu ya teman-teman. Nah, kamu sebagai guru TK, kamu juga berhak melindungi anak-anak ketika kamu melihat ada hal yang janggal di keluarga mereka. Dan hal ini kamu boleh laporkan ke Jugendamt. Ini adalah instansi yang bertugas untuk melindungi anak-anak di Jerman. Nah, kalau misalnya kamu bertanya soal gaji, gaji Ausbildung itu semuanya tuh kurang lebih mirip-mirip ya. Tapi tergantung lokasi kamu juga, beda Bundesland atau beda provinsi, biasanya beda juga tarif gajinya. Nah, kalau misalnya kamu udah menjadi guru TK yang tersertifikasi, gaji bruto kamu bisa lebih dari 3.000 euro atau bahkan bisa sampai 4 ribuan euro, tergantung trigger kamu, tergantung lokasi kamu. Dan sebenarnya kerja di TK itu sangat membantu kamu untuk memperbaiki bahasa Jerman kamu. Kenapa? Karena anak-anak itu sendiri juga masih belajar bahasa ini. Mereka juga masih belajar ngomong, masih belajar bahasa Jerman itu sendiri. Dan di sana itu banyak buku anak-anak yang bisa kamu baca setiap hari. Dan di buku-buku ini biasanya masih menggunakan bahasa Jerman yang mudah dipahami, teman-teman. Dan kamu selalu punya waktu untuk membaca buku ini. Kamu bisa membacanya bersama dengan anak-anak dan kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk menambah kosakata bahasa Jerman kamu. Nah, kalau misalnya kamu butuh informasi lebih tentang Ausbildung ini, kamu boleh langsung tanyakan aku di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.